Masuk Columbia University dengan IPK di bawah 3,5, kedengarannya mustahil kan? Tapi gue berhasil. Dan di video ini, gue akan membagikan bagaimana caranya lo juga bisa melakukan hal itu. Sup family, nama gue Hugo Alexio, mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Columbia University, an Ivy League school. Hari ini, gue akan menceritakan perjalanan gue masuk Columbia, tantangan yang gue ngadapin, dan tips yang bisa membantu lo juga. Let's start from the beginning. Kenapa IPK gue bisa jelek? Basically, itu gara-gara COVID. Waktu gue masih ngelakuin studi S1, gue sempet break bentar karena waktu itu COVID tuh happen pertengahan. Gue waktu itu ada banyak masalah di rumah dan dan di keluarga, dan itu ngefek semuanya lah intinya di persekolahan gue. Tapi I'd say I went in a bit too early. Gue intinya harus ngebalance family stuff dengan kuliah, sampai prioritas gue pun menjadi keluarga daripada sekolah. Gara-gara itu IPK gue jadinya anjlok gitu. Pas tahun pertama bagus lah nilai-nilainya A. Tapi tahun kedua ada B-nya, C-nya lah. That was a big problem. Kenapa gue ingin kuliah masters? Dari gue kecil, bonyok gue itu udah indoctrinate gue lah intinya, untuk harus kuliah di Amerika, harus kuliah di Ivy League, Harvard lah kalau bisa. Selain dari itu, gue tahu emang masters di luar negeri itu bagus, dan gara-gara gue juga udah pernah S1 di London, gue pengen mencari suasana yang baru di Amerika gitu kan, di New York. And I think one of the most important things was the fact that adik gue itu waktu itu udah S1 di sono. Jadi kayak gue udah kayak enak lah intinya. And most importantly juga lebih hemat lah intinya kalau gue bisa stay sama adik gue di luar negeri. Kok ada kepikiran gitu mau masuk Columbia? Gara-gara indoctrination orang tua gue, Columbia was the only thing in mind. Because udah New York dan udah Ivy League, jadi gue udah merasa bahwa ini adalah my only goal gitu kan. Dan akhirnya gue milih untuk apply untuk dua sekolah, yaitu NYU Integrated Marketing dan Columbia University Strategic Communication. Dan ya gue tahu IPK gue itu mungkin di bawah rata-rata untuk Columbia. Bahkan ya yang gue udah lihat online ya, yang mereka butuhkan itu udah nilai itu udah 4 ke atas lagi. Ini lebih dari 4 gitu, dan gue di bawah 3,5. Imagine that. Gue confident gitu bisa masuk Columbia University walaupun dengan IPK rendah itu, dengan 3 hal. Dan itu adalah CER. C adalah CV. Lu itu harus bisa nunjukin kegiatan yang lo ngelakuin dari pas kuliah atau bahkan pas akhir-akhir SMA, seperti organisasi, proyek, atau bahkan pengalaman kerja atau internship. Preface, gue akan fokus banget sama yang namanya internship karena itu shows work experience, dan kebanyakan masters ada fokusnya lah intinya di professional world, the applicability of your CV to the professional world. Jadi kalau lo yang baru mau lulus SMA atau lo yang lagi di awal-awal kuliah, gue pentingin banget yang namanya internship. Waktu itu gue apply, sudah menjalankan 2 internship, kebetulan di same sort of lane, karena ini gue apply strategic communication, dan internship gue itu ada fokusnya di marketing and sales. Dan selain dari itu gue juga memiliki jabatan yang lumayan tinggi lah di organisasi luar negeri, based in London. Yang kedua, E-nya, SI. This is why I love New York. Maybe not just New York, I love the US. Karena US itu tentang growth, tantangan yang lo hadapin, dan bagaimana lo bisa bangkit. Dan gue akan stress satu hal lagi yang penting. Jangan lupa untuk include USP lo. Apa itu yang bisa bikin lo unik? Apa itu yang lo bisa ngelakuin untuk add value ke program ini dalam sekolah ya yang lo ingin masuk gitu. Dan setiap sekolah itu beda. Dengan standarnya sih setiap sekolah akan minta untuk SOP atau Statement of Purpose. Also not to mention, lo harus mulai dengan hook yang bisa nge-attract audiences. Jadi salah satu pertanyaan yang ditanya adalah what unique contributions will you bring to the program? Awalnya gue mulai dengan aneh loh, meaning you are weird Indonesian is a phrase I often heard during my childhood. Kan gila, kayak lu ngapain naruh kayak gitu. Tapi gue found a way to make that into a story. Itu yang nge-grab attention orang-orang. So don't forget to add an interesting hook too. And the last thing adalah R, yaitu rekomendasi. Ini adalah orang yang benar banget mengenal lu dan bisa menceritakan kelebihan lu secara personal. Ini bisa siapapun sih. Bisa aja bokap lu, bisa aja om lu gitu kan. Ya obviously ya kalau bisa jangan bokap atau om lu ya. Seperti profesor lu, bos lu pas lu internship, atau leader of your organization,
Contohnya gue pribadi pakai rekomendasi dari 2 profesor. Dan kenapa gue milih Profesor Do itu adalah gara-gara salah satu profesor itu adalah tutor gue, personal tutor gue. Jadi second year itu dia jadi tutor gue lah, nolongin gue ini itu. Jadi dia udah tahu lah gue semua struggle gue dan gimana gue bisa grow dari itu. Dan kedua adalah seorang profesor yang kebetulan gue ada beberapa kelas sama dia gitu lah intinya. Jadi dia udah sering banget ngeliat muka gue, dia udah muak lah mungkin ngeliat muka gue. Tapi ya mungkin dari itu dia bisa memberi the best explanation of my character. Tapi selain dari itu juga bisa jadi bos lo pas lo kerja magang, other coworkers. Added value kalau mereka emang a part of an organization atau punya connection ke university yang lo ingin. Sebagai penutup, PK gue memang 3,3. Tapi itu tidak menghalangi gue untuk membuktikan bahwa gue itu mampu. Apapun tantangan lo, selalu ada cara untuk mencapai mimpi jika lo fokus pada apa yang membuat lo unique. Remember that, your USP. Gue bisa masuk ke Columbia University, an Ivy League program. And not only that, gue juga di-accept di NYU. Biar gue bisa membantu lo, tulis di comments ya. Apalah itu tantangan terbesar lo dalam perjalanan pendidikan. Jika lo ingin lebih banyak tips dan inspirasi, jangan lupa subscribe dan jadi bagian dari komunitas gue. Dream without limits. And also you don't forget to dream without limits. See y'all later.